Jadi kan kalau sesuatu itu kalau tidak pasti kan juga partai merugikan gitu ya bagi partai politik. Ya ya. Jadi kalau asumsi itu buat misalnya, kan? kalau asumsi itu benar dan menemukan pembenarannya misalnya nanti di tanggal 27. Nah itu celaka itu. November gitu kan. Ketua partai udah instruksi aja. Iya, semua punya kan sebenarnya. Apakah pilkada besok itu akan mengulangi lagi pilkada tahun 2020 gitu? Kalau saya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Ada sebuah fenomena yang sangat menarik sekali di Kabupaten Tasikmalaya, di mana komposisi koalisi dalam pilkada berbeda dengan komposisi di dalam parlemen. Di lapangan mereka bertempur untuk menyukseskan calon bupati dan wakil bupati masing-masing, sementara di parlemen mereka berkolaborasi dan berbagi kekuasaan dengan menempati alat kelengkapan DPRD. Tentu saja ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, lalu apa motif dibalik semua itu, kita akan mengkajinya dengan sahabat saya yang sudah lama tidak ketemu. Beliau adalah akademisi yang konsen dalam kajian sosiologi, Kang Dr. Maulana Jannah. Yang perkenal. Baik, terima kasih Kang Hajir. Nah, fenomena ini sebenarnya tidak lazim kalau secara teori. Itu karena biasanya kalau partai politik sudah berkoalisi di pilkada itu dia membawa sebuah visi kan, pandangan-pandangan politik, kesamaan pandangan politik, kesamaan itu. Lantas pilkadanya belum selesai, belum lagi dilaksanakan gitu ya. Masih besok tanggal 27, seminggu lagi dari sekarang. Ini tampaknya mereka berkoalisi sendiri di parlemen. Gimana ini secara teoritis? Ya memang kalau kita melihat fenomena ya, atau mungkin perilaku para elit di tingkat daerah misalnya tadi yang ditanyakan oleh Kang Muhajir terkait dengan fenomena yang terjadi di Kabupaten Tasik hari-hari ini, saya melihat para aktor politik gitu ya, atau elit-elit politik yang ada di parlemen, dan di situ kan mereka merupakan perwakilan dari partai politik gitu ya. Yeah. Dan tentu mereka juga punya hitung-hitungan, punya analisa-analisa terkait dengan seberapa besar keuntungan yang akan mereka miliki terkait dengan posisi-posisi yang ada di dewan, apakah itu adalah alat kelengkapan dewan dan lain sebagainya gitu kan. Dan harus berhitung secara rinci ya, secara mendasar untuk melihat itu gitu. Tentu kalau misalnya dikaitkan dengan realitas berikutnya terkait dengan pilkada misalnya, ya kadang-kadang tadi ada persoalan antara perilaku yang ada di elit dengan perilaku yang ada diperlihatkan di masyarakat, terutama misalnya dalam konteks membangun koalisi pilkada gitu ya. Seolah-olah dalam tanda petik itu tidak simetris gitu ya, tidak linear gitu kan dengan apa yang dilakukan di dewan dengan apa yang terjadi di dalam konteks pilkada. Saya melihat dari sisi itu tadi ya, ada hitung-hitungan, kalau pakai teori hitung-hitungan pragmatisme gitu kan, di situ ada hal-hal yang dihitung oleh teman-teman yang ada di partai politik, dan seluruh anggota dewan itu kan biasanya tunduk dan patuh pada perintah atasan mereka gitu. Misalnya yang di dewan itu kan biasanya dia menjalankan apa yang dititahkan oleh ketua partai gitu kan, sehingga nanti kerangka koalisi yang dibangun di dewan dengan koalisi yang dibangun di pilkada itu berbeda karena hitung-hitungannya berbeda gitu. Soalnya gini Kang, mau ya,
Kalau saya melihat mereka ketika berkoalisi, taruhlah dari bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni sampai penetapan calon itu, mereka sudah berhitung soal di AKD juga loh, di dalam parlemen mereka. Iya. Dalam beberapa kesempatan saya pernah mewawancarai beberapa tokoh partai di sini ya, bahwa ya kalau kita tidak mendapatkan bupati atau wakil bupati, ya kita mendapatkan posisi di DPRD dong. Harus kita dapatkan gitu. Oh iya. Nah malah fenomena yang ini, misalkan koalisi Tasik maju dengan kesamaan persepsinya Gerindra, P3, lalu PKS dan Demokrat itu berkoalisi, dan itu kekuatannya sangat besar sekali. Gitu. Dan hari ini saya lihat Gerindra ini malah berkoalisi dengan PKB dan PDI Perjuangan dan Golkar gitu. Meninggalkan P3. Gimana itu? Untuk tingkat DPRD ya? Iya, DPRD. Iya, memang ini satu hal yang unik ya dalam konteks tadi. Kalau kita membedah secara struktur ya di Dewan dengan perilaku yang ada di Pilkada gitu ya. Saya melihat tadi ya pada konteks hitung-hitungan real, dapat apa, atau kalau misalnya tadi ya kita si A ini, partai ini dapat berapa kursi, kemudian si B dapat berapa kursi, si C berapa kursi, itu hitung-hitungan real, pragmatisme yang saya tadi katakan gitu kan, dan itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Adanya ketika masuk pada ruang-ruang politik ya, sikap pragmatisme itu dilakukan oleh semua partai, termasuk juga dalam konteks pilkada dan kekuatan figur misalnya. Itu menjadi semacam magnet yang akan dibidik oleh partai politik gitu kan. Misalnya tadi dalam konteks pertarungan di Dewan dengan kursi misalnya, dengan suara segini misalnya, dia juga misalnya kalau gagal di situ pasti akan membidik ke pilkada. Saya mendukung siapa? Kalau di sini gagal, saya akan mendukung di pilkada gitu kan. Dan mungkin gitu dalam tanda petik tidak hanya terjadi di Kabupaten Tasik, saya pikir juga di daerah-daerah lain juga terjadi gitu. Inilah dinamika yang terjadi di tubuh partai politik gitu. Jadi secara pragmatis, meskipun berkoalisi dalam pilkada, waduh, ini nih kita tidak akan kebagian apa-apa gitu ya. Itu sah ya. Ya sah saja dalam politik, apa yang tidak sah. Saya pikir justru itu endingnya kan di situ. Apa dapat apa gitu kan, siapa mendukung siapa. Dan tentu itu didasarkan pada, saya yakin teman-teman di partai politik juga dia punya ukuran-ukuran dan punya hitung-hitungan gitu ya. Meskipun juga menurut saya juga jangan terlalu hitung-hitungannya harus realistis lah gitu ya. Misalnya ketika di Dewan dengan kursi 6 atau misalnya 7 atau misalnya 3, 2 misalnya, juga pasti dia akan berhitung dengan realitas yang dia miliki gitu kan dari sejumlah anggota Dewan yang kemarin maju gitu. Praksis berarti ya ada yang dirugikan dong, ada yang diuntungkan kan. Gitu. Sebenarnya antara rugi dan untung itu tergantung pada kekuatan lobby politik yang dibangun oleh partai politik sebenarnya. Jadi ya maksudnya gini Kang, kenapa satu koalisi gagal melobi dirinya sendiri gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Seharusnya tidak boleh terjadi gitu kan. Kajian pertanyaan saya, lazim nggak sih? Kalau dibilang lazim tidak lazim ya tidak lazim. Misalnya harusnya kan partai politik itu mengukur ya sejauh mana misalnya dia bisa mengamankan posisi tertentu di misalnya di alat kelengkapan Dewan misalnya, atau juga misalnya di wilayah-wilayah yang lain gitu kan, harus sudah punya kajian strategis gitulah untuk sekali berpartai politik tingkat daerah kan, misalnya kalau wah gagal tidak berhasil misalnya, itu kan memalukan dalam tanda petik gitu kan. Jadi keluarnya Gerindra berkoalisi dengan PDI dan PKB itu
Ketidaklaziman. Harusnya kan stuck aja gitu stagnan. Kan. Tapi kan tadi mungkin bulat gitu maksudnya. Realitas politik yang dia baca gitu kan, atau mungkin juga ada kekuatan faktor X dari luar misalnya yang gitu kan, bisa saja terjadi kan. Jadi realitas itu ketika kita tidak bisa menghitung di ujung kan, tapi prosesnya itu pasti tadi ada soal-soal yang terkait dengan membaca realitas, atau juga ada kekuatan lain, atau misalnya juga ada bergaining politik yang lain gitu kan, sehingga menghasilkan sesuatu yang tidak lazim tadi gitu. Dia kan Gerindra ini kan partai besar, partai pemenang lah dengan perolehan kursi terbanyak pertama kan 9 kursi gitu ya. Dia tidak percaya diri koalisi dengan P3 kan, praksisnya seperti itu sebenarnya. Yang sudah diusung koalisi Tasik Maju misalkan gitu kan. Ya, soal itu kan saya melihat gini, potret pilkada di Kabupaten Tasikmalaya itu kan tidak terlepas dari culture ya, budaya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kalau hanya toh Gerindra sendiri misalnya, saya melihat juga di situ juga tidak diuntungkan dengan salah satu faktor misalnya tokoh yang dimiliki oleh mereka juga belum masuk pada belum menembus batas-batas segmen tadi budaya, culture dan lain sebagainya gitu kan. Nah, bisa jadi itu menjadi pertimbangan teman-teman yang ada di Gerindra, dan dia mungkin menggait faktor lain yang terkait dengan budaya yang ada di Kabupaten Tasik, misalnya sosok Cecep misalnya, Pak Cecep ya, atau mungkin P3 lah partainya gitu kan. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu menurut saya logis dari sisi itu, tetapi kelogisan itu juga harus diukur pula dengan realitas politik di elit yang lain gitu. Elit yang lain juga kan membaca begitu. Nah, tinggal sejauh mana itu persoalan itu dikaitkan dengan soal-soal yang terkait dengan tokoh yang akan mereka jual ke publik. Apakah representasinya akan bisa akan mendapat dukungan ya dari masyarakat atau tidak. Nah, ini soal pertarungan gengsi antara tokoh-tokoh yang keren di Tasik gitu, di Kabupaten Tasik. Gitu. Kalau gitu ada korelasi kepercayaan diri juga kan? Tentu ada. Kepercayaan diri tentu ada gitu kan. Iya kan? Ya Gerindra kayaknya kurang percaya diri nih. Kan publik kan kita bisa membaca seperti itu kan. Kalau untuk Tasik saya pikir tadi ini kan soal culture ya. Soal Tasik ini kan berbeda dengan daerah-daerah yang lain gitu kan. Dan Gerindra sendiri kan memiliki culture yang berbeda dengan orang Tasik. Meskipun memang ketika di Pileg dia punya suara yang cukup signifikan, karena itu diukurnya dari Pilpres ya. Pilpres kan, jadi tidak murni pada konteks seorang diri caleg atau seorang diri anggota dewan, tapi juga ada faktor lain yang mendorong teman-teman Gerindra suaranya melejit gitu kan. Nah, tetapi satu hal ya terkait dengan faktor culture yang ada di Kabupaten Tasik itu yang saya pikir juga menjadi pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Gerindra untuk berkoalisi dengan yang berbeda gitu kan. Ini masalah masalah dalam tanda petik lamun dina bahasa Sunda mah masalah balong gitu kan. Iya, masalah kolam. Wah, ini kalau Gerindra nggak gabung dengan PKB dan PDI bisa nggak dapat apa-apa besok, gitu. Tanda petik, kalau misalkan menang ya beruntung gitu kan. Tapi kan kalau menang juga kan harusnya KTM ini berpikir untuk menguasai 2 lapangan sekaligus kan. Dia berusaha untuk memenangkan lapangan di parlemen ya. Dan dia berusaha untuk menguasai eksekutif, 2 kan, eksekutif dan legislatif ini harus dikuasai secara total agar pemerintahannya seimbang kan, logikanya begitu. Nah, ketika ini berjalan untuk eksekutif, di legislatif nyalain jadi 2 gitu kan, 2 jalan yang berbeda. Nah, ini yang tadi yang disebut tidak lazim ini gitu kan. Apakah kalau publik bisa membaca begini, ini kayaknya nggak pede nih di lapangan, maka dia takut dirugikan juga dari sisi di legislatif. Legislatif jangan sampai kita nggak dapat apa-apa. Hanas ieu teu meunang misalkan, bukan elehnya misalkan. Tidak beruntung misalkan. Kita cari keberuntungan di sini. Mungkin saja kan begitu secara pragmatis. Iya, saya pikir tadi yang saya ungkapkan. Jadi agenda partai politik setelah menang di pilkada itu adalah satu adalah mengamankan bagaimana alat kelengkapan dewan itu bisa diambil.
kalau untuk yang menang pemilu gitu kan, misalnya setingkat Gerindra. Tetapi kan realitasnya tidak seperti itu. Teman-teman yang lain juga kan membaca. Satu itu. Yang kedua misalnya di tingkat birokrasi. Birokrasi bisa dikendalikan atau bisa diambil ketika ada penguasa atau incumbent yang kuat di situ. Tapi kalau misalnya bagi partai-partai baru yang notabene misalnya belum masuk ke parlemen gitu kan, sebelumnya gitu kan, itu agak dalam tanda petik gitu kan agak susah gitu ya. Gitu. Berarti ini ada faktor penguasaan lapangan di parlemen juga ya? Iya, itu masalah. Apalagi Gerindra kan baru semua tuh. Ganti ya, ini. Iya, ini ganti kan masalah skill ya, masalah skill di teman-teman di partai Gerindra gitu kan. Apalagi orang-orang baru kan belum menguasai situasi dan kondisi yang ada di dewan misalnya, atau juga situasi yang ada di birokrasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya melihat perlu ada waktu gitu kan untuk bisa menguasai sumber daya yang ada di dewan ataupun yang ada di birokrasi. Jadi tidak bisa tidak bisa instan. Gitu. Ya. Dan bukan hanya Gerindra kan, ini soal Golkar juga yang punya calon sendiri kan. Punya calon Iwan Dede kan. Golkar koalisi dengan PAN ini, dan Golkar ini malah gabung juga dengan PDI dan PKB di koalisi parlemen. Parlemen ya. Ya. Mungkin ada faktor ketidakpercayaan diri juga mungkin ya. Ya ini kan menarik sebenarnya gitu kan ya, antara realitas di parlemen dengan ini siapa yang mengendalikan ini permainan politik berarti di lapangan legislatif penguasaan politik itu dikuasai oleh PDI, PKB dan Nasdem. Iya, secara sistem seperti itu. Sistem gitu kan, terutama juga saya melihat teman-teman di PDIP kan lama ya di dewan, kemudian juga dia menguasai tadi birokrasi dan lain sebagainya gitu kan, dan ini bukan pemain baru gitu. Soal pemain baru dan pemain lama aja. Apalagi gitu. PKB ya. PKB juga banyak teman-teman yang saya pikir mantap-mantap gitu. Ya, PKB kan tidak robah tuh, rata-rata incumbent kan yang. Ya, saya kira juga mereka sudah teruji gitu kan. Nah, kalau yang baru-baru bukan kita menafikan, tetapi butuh waktu untuk melihat peta politik kan tidak sederhana gitu kan. Perlu waktu yang mempelajarinya, perlu ada waktu gitu. Oke. Pertanyaan saya, melihat faktanya di lapangan bahwa Gerindra dan bergabung mentas lah ya dari koalisi pilkada, bergabung dengan tanda kutip incumbent ya, komposisi koalisi incumbent di parlemen, lalu melihat Golkar yang nyebrang juga nih berkoalisi, apakah ini akan berdampak terhadap soliditas? Apakah ini mencerminkan soliditas kekuatan politik di lapangan juga seperti ini? Saya kira memang idealnya ya kalau kita membaca hal itu gitu ya, adanya konsisten gitu ya, ada konsistensi dari partai politik gitu ya. Misalnya ketika di parlemen dia membangun koalisi bareng-bareng, kemudian misalnya di lapangan juga, misalnya di pilkada juga mestinya bareng-bareng. Tapi ini saya membacanya memang ini residu dari politik tahun 2020 gitu ya, dimana kan calon-calonnya itu juga sebenarnya gitu kan, ada di situ ada Pak Ade Sugianto, kemudian ada Pak Cecep, kemudian ada Pak Iwan ya gitu kan. Itu kan pemain tahun pilkada 2020 gitu ya. Tetapi kalau tadi dikaitkan dengan soal terkait dengan apakah itu efektif atau tidak, atau misalnya bisa mempengaruhi publik dan lain sebagainya gitu kan, saya justru masih percaya pada konteks tokoh itu figur tokoh itu jauh lebih penting ketimbang soal-soal yang terkait dengan tadi misalnya perebutan di dewan dan lain sebagainya, karena masyarakat tidak melihat itu. Ya, bagi masyarakat tidak terlalu penting. Tidak tahu itu kan. Makanya nanti figur ini dalam konteks pilkada ya, figur itu menjadi magnet paling utama dalam pilkada gitu kan. Masyarakat tidak peduli di situ ada pertarungan politik di tingkat dewan misalnya, apakah itu silang atau misalnya linier atau gimana, kan tidak sejauh itu kalau masyarakat. Tapi yang dilihat adalah tokoh yang populer, tokoh yang menjadi sorotan mereka yang populer gitu kan di mata masyarakat, yang itu menjadi hukum besi bagi pilkada. Oke. Jadi kalau tidak ada pengaruh terhadap soliditas partai politik dalam koalisi pilkada
dan di Dewan ya. Koalisi di DPRD dan koalisi di Pilkada itu tidak akan berpengaruh karena Kang Maul tidak percaya juga mesin politik ini bekerja secara efektif gitu ya. Ya karena tadi kalaupun popularitas kalau misalnya ada gitu. juga partai politik yang betul-betul menggunakan mesin politiknya ke masyarakat, misalnya bekerja siang malam misalnya dengan bekerja yang luar biasa misalnya, juga saya pikir juga kalau tidak didukung dengan tokoh yang kuat, tokoh yang populer gitu kan, dan diingat gitu kan, top of mind lah bahasa survei itu, sulit juga untuk memasarkan. Jadi saya mengkaji beberapa variabel riset ya, antara orang mengetahui gitu kan dengan orang mencoblos itu kan berbeda. Nah, kadang-kadang juga teman-teman di partai politik atau juga orang yang nyalon gitu kan, untuk sampai diketahui saja itu kan perlu waktu 2 tahun untuk menanamkan ke kognitifnya masyarakat gitu, itu 2 tahun. Apalagi misalnya yang baru-baru itu kan sulit gitu. Jadi nah itu untuk sampai pada mengetahui. Nah, kalau dihitung dengan angka sebenarnya yang aman itu misalnya antara 70-80%, bahkan bagusnya adalah 90% orang tahu terhadap sosok tertentu gitu. Sehingga nanti elektabilitasnya bagus. Tapi kalau nggak tahu, saya pikir sulitlah masyarakat menjatuhkan pilihan. Ini bukan horor gitu ya, tapi fakta riset sebenarnya dari berbagai riset di lapangan seperti itu. Saya ragu juga partai itu kerja, apalagi kalau lihat komposisi di DPRD lah, itu pragmatis kan. Jadi ideologi pragmatis yang lebih di ininya. Ya untuk bekerja keras untuk calon ini kan butuh biaya juga. Saya yakinnya sangat yakin sekali partai tidak akan habis-habisan itulah menggerakkan roda ininya, apalagi sekarang udah capek ya, habis pileg kerja setahun gitu kan, pileg pilpres gitu. Mereka udah keluar banyak uang, tenaga dan lain sebagainya. Ya itu sebenarnya memang kerja 2 kali gitu ya. Artinya kemarin mereka harus bekerja di legislatif ya, baik pusat, provinsi sampai daerah, termasuk juga mensukseskan presiden gitu kan. Dan sekarang dia harus bertarung lagi dalam konteks pilkada. Yang diuntungkan adalah satu, mereka incumbent yang menguasai sistem. Yang kedua adalah tokoh-tokoh yang populer gitu kan. Kalau enggak ya tadi berat lah, misalnya sosialisasi 1 orang saja misalnya, atau tokoh partai ya, atau diberikan kepada anggota partai politik misalnya, disuruh untuk sosialisasi kan butuh sumber daya yang banyak ya. Tidak hanya soal kamu harus taat kepada saya, tidak hanya soal itu. Ya, berapa buruhnya? Itu kan tidak mudah gitu kan. Masyarakat juga kan apalagi di zaman sekarang itu saya melihat juga mereka butuh yang pasti-pasti gitu. Butuh yang pasti-pasti. Kadang-kadang juga bukan tidak percaya pada sosok tokoh baru gitu kan, atau misalnya tokoh-tokoh tertentu yang baru nyalon, bukan begitu. Tapi di samping memang itu, tapi juga harus ada karya nyata yang dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut gitu. Mereka butuh yang pasti-pasti. Pasti-pasti ya. Sepertinya perilaku elit di DPRD ya, termasuk yang mentas-mentas koalisi itu ya. Taruhlah Gerindra dan Golkar gabung dengan PKB itu ya, bisa juga tadi mereka butuh yang pasti-pasti gitu. Iya, hitung-hitungannya ke situ. Jadi kan kalau sesuatu itu kalau tidak pasti kan juga partai merugikan gitu ya bagi partai politik. Meskipun kita kan ini sebenarnya kan saya bukan orang partai politik, tapi saya melihat dari sisi penguasaan tadi, sumber daya itu tadi misalnya yang pasti-pasti aja, yang kalau tidak pasti jangan dihitung gitu kan. Ngapain ke rugi-rugi gitu. Misalnya alat anggota dewan dapat apa atau dan lain sebagainya, itu termasuk juga dalam hitungan-hitungan pilkada gitu kan. Mereka pasti memiliki hitung-hitungan yang terkait dengan siapa yang menang, apa dapat apa, siapa dorong siapa kan gitu. Kalau tidak, saya pikir ngapain bikin partai politik kalau begitu. Ya. Tapi dengan tidak dikuasainya alat kelengkapan dewan bagi partai politik itu kan ruang besar untuk membesarkan partainya juga kan tentunya. Ruang kekuasaan yang sah dan legal gitu kan. untuk membesarkan partainya. Gimana Kang mau melihat P3 yang hari ini jelas-jelas ya tanda kutip dihabisi, tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Sebenarnya ini mungkin kalau saya melihat ya teman-teman di P3 kan trennya kan bukan hanya soal di
Kabupaten Tasik ya. Ini kan tren penurunan P3 itu kalau kita baca sejak tahun 2009 sebenarnya. Cuman kalau di Tasik kan baru tahun-tahun sekarang kan, baru dalam pemilihan hari ini gitu kan, sehingga P3 itu kan kecil ya suaranya gitu kan. Yang tadinya kan raja ya, zaman Pak Haji Tatang misalnya dulu, P3 kan menjadi singanya di Kabupaten Raja Tasik. lah ya. Raja gitu. 14 kursi. Dan menguasai parlemen, menguasai segalanya gitu kan. Tetapi tren ini juga kita baca dari tahun ke tahun, secara nasional juga mulai menurun gitu kan. Perubahan perilaku politik masyarakat juga kan sekarang tidak bisa dibaca secara hitam putih gitu kan. Masyarakat juga kan sekarang sudah pada pintar gitu. Nah ini juga menyebabkan menurut saya teman-teman DP3 harus mencoba untuk mendesain ulang gitu kan soal-soal yang terkait dengan bagaimana merekrut suara dari publik gitu kan. Dan ini kan kejadian di Kabupaten Tasik hanya 6 kursi gitu kan. Dan kalau hanya 6 kursi kan tergerusnya begitu besar kan. Hampir dia hari ini tuh hilang pimpinan dan tidak mendapatkan apa-apa di AKD. Dulu pernah tidak mendapatkan apa-apa di AKD, di alat kelengkapan dewan, tapi dia punya pimpinan. Sekarang tidak memiliki apa-apa ya. Satu-satunya harapan P3 itu adalah ketua partainya sekarang yang nyalon bupati menang. Ya itu hitung-hitungannya begitu. Tetapi kalau misalnya celakanya kan kalau tidak menang kan juga misalnya besok misalnya Pak Haji Cecep itu tidak ditakdirkan menjadi bupati, saya rasa juga tapi bukan berarti kiamat P3 gitu kan. Ya berat lah gitu. Untuk P3 ke depan untuk bisa ini lagi. Terus ada konsolidasi ulang mungkin di teman-teman P3 gitu ya. Kalau saya jadi Haji Cecep saya akan marah-marah sama Gerindra itu. Kok bisa kalian itu malah koalisi sama PKB gitu. Ini kan kita lagi berjuang bersama-sama gitu kan. Jadi tren P3 di kota juga kan digeser oleh Gerindra, meskipun juga di kota Tasik misalnya juga tidak bersama P3 gitu kan, Gerindra gitu kan sendiri. Dulu kalau saya baca di kota kabupaten itu kan rajanya P3 gitu kan. Ya saya pikir Kang Haji Cecep tuh harusnya ya sebagai calon bupati gitu kan diusung oleh Gerindra dan ini kita harus solid, kita menangkan legislatif, kita menangkan eksekutif gitu. Ini ditinggalkan. Ya mungkin ada soal-soal tadi yang tadi apa istilahnya tadi itu ya harus yang pasti-pasti gitu. Dalam politik kejar aja yang yang mungkin gitu ya, yang pasti dan mungkin. Possibility-nya sangat. Kalau kita mengejar sesuatu yang tidak mungkin dan tidak pasti dalam dunia politik ya kita ditinggalkan gitu ya. Kalau misalkan menang P3 ada harapan lagi untuk ke depan, ada harapan lagi gitu kan, karena dia masuk pada jantung kekuasaan kalau gitu menang jadi bupati lagi. Misalnya menang jadi bupati dia punya kans ya yang kuat gitu kan. Tapi kalau soalnya kalau tidak menang misalnya jadi tadi misalnya di dewan juga gagal, di pilkada juga gagal misalnya. Tapi ini kan bukan analisa Ini analisa tren. Bukan, maksud saya bukan mendahului takdir gitu ya. Ini hanya analisa biasa aja gitu kan. Kan yang takdir sudah ada di sana gitu. Iya. Ya analisa tren ya, gagal memenangkan di legislatif, gagal di pemilihannya maksudnya ya. Gagal di perebutan parlemennya, gagal di eksekutif. Wah itu lengkap sudah itu. Kedepannya berat untuk P3 ini bisa bangkit lagi kayaknya. Tapi kalau secara nasional nanti ada tokoh yang mampu menggerakkan, saya kira juga P3 bisa ya. Tapi yang unik memang kalau kajian P3 itu yang saya punya data, yang unik memang di Kabupaten Tasik dan Kota Tasik. Ini kan kalau kabupaten tuh kadang kan tidak terpengaruh oleh isu nasional kan, dulu itu sangat kuat sekali. Iya itu dulu gitu. Tapi sekarang kan jebol juga gitu kan. Iya maksudnya tidak usah dikaitkan dengan nasional. Toh parameter nasional tuh Tasik kota dan kabupaten Bang. Iya kan? Karena basisnya di sini. Jadi ya P3 yang paling kuat itu kan di Kabupaten Tasik dan Kota Tasik dulu. Kan. Sampai sekarang Pak. Tapi kan faktanya enggak itu tadi yang 6 ya kan nasional itu ngikut Tasik. Jadi kalau menurut saya analoginya
tidak membandingkan P3 di nasional. Setelah nasional ini turun, di ini turun. Tidak, justru ya karena di Tasik turun, nasionalnya turun gitu. Menurut saya jadi harus ada perbaikan secara nasional menurut saya gitu ya, atau mungkin juga autokritik lah saya, mungkin dikritik, harus ada kritik ya secara mendasar terkait dengan partai P3 ini gitu ya. Mungkin kerja nasional juga kurang gitu ya, karena kalau di Tasik tadi misalnya kata Kang Muhadjir kuat dan lain sebagainya menjadi parameter untuk nasional, sekarang kan jebol juga, berarti kan di sini ada sesuatu gitu kan, ada soal mungkin yang perlu dibenahi oleh teman-teman di P3. Dan ini situasi yang sangat getir. Ya getir lah Pak. Udah bekerja di Pileg, sekarang lagi bekerja di Pilkada kan, besok eksekusi akhirnya. Di parlemen gagal. Ini kalau menurut saya getir ini buat P3. Terutama buat Kang Cecep sebagai ketua. Iya, harus ada evaluasi mendasar terkait dengan ini gitu kan. Dan kan logikanya begini, ya Gerindra nggak percaya kalau begitu dengan calon bupatinya sendiri. Iya kan? Bisa nggak kayak gitu? Ya kan dia seharusnya dalam satu koalisi kan komunikasinya lebih baik. Seharusnya kan. Ya artinya kalau misalnya asumsi itu terjadi gitu ya, menurut saya gitu ya, tadi dalam titik tertentu posisi P3 itu berbahaya gitu ya, kalau asumsi itu benar gitu ya. Mudah-mudahan tidak benar Kang Muhadjir gitu kan, teman-teman di P3 bisa ya makanya kita diskusi, makanya kita diskusikan dengan akademisi supaya jadi jadi. Tapi kalau asumsi itu misalnya P3, kan? Kalau asumsi itu benar dan menemukan pembenarannya misalnya nanti di tanggal 27. Wah itu celaka itu November gitu kan. Nanti kita uji aja gitu kan P3 ini gitu kan. Tapi kalau saya melihat mudah-mudahan tidak seperti itu, dan tentu dalam konteks demokrasi juga teman-teman di P3 bisa lebih bisa memetakan soal-soal yang terkait dengan hal seperti itu. Dan saya rasa P3 punya pengalaman ya dalam mengelola pemerintahan dan lain sebagainya. Jangan sampai masuk pada titik nadir yang seperti ini gitu kan. Masa sih partai-partai baru misalnya yang muncul gitu kan, mereka juga sudah punya kekuatan gitu ya. Ini kan partai yang menurut saya ini kalau bahasa santri atau bahasa kaum P3 itu kan termasuk partai asabiqunal awalun gitu kan. Iya. Gitu. Iya. Dan menurut saya harus diselamatkan dalam konteks demokrasi gitu ya. Iya. Penting karena nggak bisa kita dalam konteks demokrasi itu misalnya diferensiasi politik itu mesti ada. Misalnya ada partai nasionalis, ada partai Islam dan lain sebagainya, itu harus ada ruang, itu harus ada gitu dalam bentuk partai-partai tertentu yang menjadi aspirasi publik gitu. Iya. Oke. Jadi keterpengaruhan konstelasi di parlemen dalam konteks pilkada itu relatif kecil, ya. Kalau saya melihat seperti itu. Karena ya partainya juga belum tentu bekerja kan. Mesin politiknya. Mesin partai politik. Mesin partai politiknya kan belum tentu bekerja juga. Ya apalagi kalau udah nggak solid gitu ya, jelas nggak bekerja. Jadi menang itu ada faktor-faktornya yang saya tadi saya ungkapkan, ada faktor-faktornya dan kalah juga ada penyebabnya gitu. Iya. Misalnya kalau kita ingin menang dalam pertarungan di akad, tadi di dewan, misalnya juga ada faktor-faktornya gitu ya. Iya. Dan di dalam konteks pilkada juga menang juga ada faktor-faktornya, kalah juga ada penyebabnya gitu kan. Dan saya pikir juga teman-teman di partai politik kalau kajiannya jalan gitu kan, itu bisa diantisipasi gitu kan. Iya. Tapi ya jarang lah kajian kalau sekarang partai politik tuh kayaknya ketua partai udah instruksi aja. Kadang mekanisme partai nggak digunakan juga kan. Jadi ambisius ketua partai lebih dominan gitu ya. Iyalah, jujur-jujuran lah. Taruhlah partai A gitu ya, itu kan jelas gimana orang pusatnya atau siapa bohir di belakangnya kan. ya saran saya sih begini ya, karena partai ini adalah merupakan alat atau mungkin alat aspirasi masyarakat ya, mestinya kajian-kajian yang bersifat saintis ya, keilmuan dan lain sebagainya dibangun gitu kan. Kalau enggak saya pikir celaka lah seperti hari ini kita lihat gitu. Oke.
Jadi ekses itu ada, tapi tidak terlalu dominan. Tidak terlalu dominan, sangat kecil karena tetap kalau di pilkada itu di lapangan pilkada soal popularitas dan soal ketokohan dan elektabilitas, likability dan electability ya. Ya. Nah, lalu perkiraan pilkada besok tanggal 27 itu November, gimana? Ya. Perkiraan? Ya semua punya kan sebenarnya. Gitu. Ini kan sebagai orang independen kan lebih ini ya. Saya cari aman aja gitu. Ya gini, Kang Mojo. Jangan cari aman aja, ini kan objektif saja. Semua punya kan untuk menang gitu kan. Tapi tadi saya bilang ada faktor-faktor yang untuk kemenangan itu, satu lah penguasaan SDM-nya harus ada. Pertama mesin politiknya berjalan. Berikutnya ketiga soliditas ya di antara teman koalisi gitu kan. Tadi terkoreksi kan soliditas. Masalah dan yang paling penting adalah penguasaan sumber daya resource itu gitu ya. Kalau kita menggunakan teori resource kan dalam pilkada besar gitu ya. Kemudian figur tokoh yang populer di tengah-tengah masyarakat gitu. Ini tidak bisa saling menafikan ya antara faktor lain dengan faktor yang satu lain. Antara satu faktor dengan faktor yang lain nggak bisa menafikan. Artinya harus inherent gitu kan, harus terpadu gitu semuanya. Kalau salah satunya hilang misalnya, dia punya uang, punya sumber daya manusia, tapi kalau tokohnya nggak layak dijual juga, menurut saya agak problem di situ. Nggak ada jaringan misalnya, nggak solid, nggak ada soliditas juga akan terjadi problem juga gitu. Iya. Gitu. Jadi dari berbagai itu ini terlalu normatif ya. Siapa nih yang kansnya lebih? Aduh, kalau saya menghitung nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya, agak bingung gitu ya kalau saya mengungkapkan. Sosiolog kan meramal masa depan. Sosiolog itu kan. Ya. Saya bilang tadi. Dan ramalan ini akan dibuka besok tanggal 27. Ya ketiga-tiganya punya kan. Cuman memang saya tidak mau menyebut ya satu-satu misalnya apakah ini. Cuman ada yang volumenya kecil gitu kan, ada yang volumenya agak besar dan besar gitu kan. Cuman tadi kriteria yang tadi saya sebutkan itulah yang menjadi ukuran, misalnya faktor-faktor terkait dengan soliditas, kemudian ketokohan gitu ya, jaringan, network gitu kan sampai ke tingkat RT, RP, TPS gitu ya. Dan juga harus penguasaan resource gitu ya, resource yang ada di sumber daya yang dia miliki gitu kan. Kalau enggak saya rasa akan berat dan tinggal kita nanti lihat di tanggal 27 November. Kita ukur misalnya kalau Pak nomor 1 ya Pak Dr. Iwan ya, Pak Dr. Iwan misalnya. Kalau kita ukur misalnya dengan kriteria yang tadi, saya pikir apakah partainya solid. Jadi terkoreksi kalau soal soliditas. Iya, kalau soal soliditas ya. Saya punya hasil data tahun 2020 Kang Muhajir. Saya pernah tahun 2020 itu kan lagi Covid ya, lagi corona. Saya riset, ternyata juga soal Dr. Iwan itu kalah tahun 2020 itu terkonfirmasi di riset saya. Itu ada soal di mana di situ tidak ada soliditas di antara partai pendukung. Artinya ada salah satu partai yang memang suaranya terbelah. Dan itu mendukung pasangan tertentu gitu kan. Itu satu. Yang kedua juga misalnya soal Pak Ade gitu ya. Menurut saya Pak Ade Sugianto dia memang tokoh yang cukup bisa bermain dalam tataran politik lokal di Tasik gitu ya. Artinya bisa memanfaatkan segmen-segmen tertentu yang tidak bisa dibaca oleh orang lain gitu ya. Misalnya tadi terkait dengan soal di tubuh koalisi ini, itu kan tadi suaranya ada yang ke Pak Ade gitu ya. Nah ini soal itu kalau saya lihat suaranya itu sekitar 100 ribuan lebih itu pindah ke Pak Haji Ade Sugianto gitu. Yang kedua misalnya yang sekarang Pak Haji Cecep tadi ada soal soliditas gitu kan. Ada soal penguasaan di sumber daya yang kurang juga gitu kan. Dan nanti juga akan dirasakan oleh tim ses di lapangan gitu ya. Sekarang udah kerasa kayaknya. Udah kerasa gitu ya. Nah kalau tim ses kan udah merasakan, semua tim ses di pasangan 1, 2, 3 tuh udah merasakan. Ya tinggal volumenya kan sebesar apa gitu kan. Dan yang menang itu biasanya kan sudah terasa sejak awal gitu kan. Pemenangan itu sudah terasa sejak awal. Nah itu jadi soal-soal yang terkait dengan faktor itu saya melihat di 3 pasangan ini juga
apakah pilkada besok itu akan mengulangi lagi pilkada tahun 2020 gitu. Kalau saya sih kayaknya ini akan terulang tahun 2020. Dari sisi pemenang dan yang kalah. Oke, menarik. Sudah diprediksi, kita akan buktikan di tanggal 27 apakah komposisi politik parlemen ini berpengaruh soliditas di koalisi partai pengusung pilkada. Sudah dijawab dan kita akan buktikan tanggal 27 November. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.